karena memang dari segi kualitas untuk Sabang lebih bagus, bijinya lebih bagus. Coba dengan Pak Muzakir, ayo kita cek harga pasarnya. Nah untuk yang A kita tidak akan pernah kurang dari 50.000. Ini dapat kita lihat yang grade A, dia kalau klonnya lebih dominan MCC 01. Ya. Nah kalau di Sulawesi dia masuk ke grade B. Ya. Biji coklat. Kenapa Pak Melan membedakan ukuran grade A dengan grade B? Simpelnya kalau biji fermentasi grade A itu memiliki lemak kakao yang lebih tinggi. Nah dan fermentasinya tuh lebih sempurna dia. Nah biasanya yang kecil-kecil seperti ini lemaknya lebih rendah dan fermentasinya kurang sempurna. Jadi tidak menyeluruh biasanya. Nah juga kalau bijinya kecil-kecil seperti ini biasanya itu juga rawan. Karena fermentasi yang tidak sempurna, berjamur, keasaman berlebih itu lebih rawan. Nah saya juga ngobrol dengan Pak Muzakir, kita tahu para petani ini kan juga punya kekhawatiran. Bagaimana kalau yang diambil cuma A saja? Nah, BC-nya tidak diambil. Nah, kita juga berkomitmen, oke kita ambil BC-nya juga. Bahkan di atas harga pasar juga. Nah, gitu kalau di pasar campur sekian. Nah, kita sudah dipisah. Nah, kemarin kita coba dengan Pak Muzakir, ayo kita cek harga pasarnya. Nah, untuk yang A kita tidak akan pernah kurang dari 50.000. Tidak akan pernah kurang. Yang grade A. Kalau memang nanti kualitasnya, karena memang dari segi kualitas untuk Sabang lebih bagus. Nah untuk yang B-nya sengaja kita ambil di angka 40. Nah karena kadang-kadang ada yang B tidak disortir sampahnya. Nah jadi kami harus sortir lagi sampahnya, karena begitu disangrai sampah itu mengering, dia tinggal di mesin sortir. Nah di mesin sangrai gitu. Sehingga kami juga agak kesulitan, mesin sangrainya harus dibersihkan kembali gitu. Tapi kalau grade B-nya itu bersih, nah itu kita akan kasih dia di harga 40.000. Bahkan yang C-nya pun kita hargai 35.000. Nah kenapa? Karena sudah fermentasi. Perbedaannya hanya fermentasi saja. Begitu dia difermentasi, harga kita naikkan. Nah kita juga kemarin sempat ngobrol sama Pak Muzakir, nih gimana Pak? Kalau kebutuhan biji kami kurang, nanti kami terpaksa ambil non fermentasi. Jangan Pak, kita komitmen dulu. Gimana pun ceritanya kita harus ambil yang fermentasi Pak. Apapun yang terjadi gitu. Yang satu, fermentasi ini memang beda Ibu dari segi aroma dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa contohkan di sini ya. Nah, ini non ferment. Saat kita buka, dia aromanya biasa saja. Biasa saja dia aromanya. Nah, berbeda kalau kita buka yang ferment. Nah, dari jauh juga sudah terasa deh. Nah ini saat diolah dia memiliki kandungan yang lebih tinggi, lemaknya, kadar airnya juga kurang. Dan pada saat kita olah karena aromanya lebih tinggi, sehingga kalau orang makan coklat itu memang dia ngerasa, oh iya ini biji kakao. Oke, ini dapat kita lihat
umumnya biji kakao yang kita miliki umur di atas 15 tahun ini ukurannya. Ya, masuk di di C ya. Di C. Nah, ini yang sudah agak tahunnya lebih meningkat di grade B. Ya. Nah, di yang 2014 pembagian grade A. Ya. Ini dapat kita lihat juga perbedaan grade A dengan grade C. 3 biji dia. Nah, jadi 3 biji grade C, 1 biji A. Nah, jadi kembali lagi ke perbedaan harga, ini 35, 40, 50. Dan saya berharap kepada Cukinol, Pak Melan, mudah-mudahan akan berjalan dan permintaan lebih banyak. Ini harga ini bisa ditingkatkan lagi. Nah, tidak terpatok dengan harga pasar. Ya. Dan beliau ada menyampaikan di luar harga fermentasi sebegini. Saya bilang harap Pak Melan, kita tidak melihat harga luar. Harga kita buat sendiri di sini sehingga masyarakat kita bisa terbantu dengan mengusahakan lebih dalam lagi kakao. Harganya akan lebih bagus. Ya. Nah, ini kenapa kami sampaikan ini, kita bukan tidak bagus yang grade C, namun bila kita mau memperbaharui bisa menggunakan jenis yang grade A ini. Jadi kan hari ini kita mintakan kepada petani kakao mau melakukan fermentasi kakaonya. Jadi jangan lagi dijemur di sembarangan lah, di jalan ataupun di tikar kan, karena hari ini kita lihat hasil fermentasi lah yang memang yang harganya juga lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan harga non fermentasi. Ya. Soal besar kecil mungkin nggak masalah, tapi perlakuannya aja hari ini yang belum dilakukan oleh petani kita. Ya. Padahal prosesnya nggak lama, seperti yang diceritakan oleh Tengku Abdullah, itu 2 hari, 1 hari, 5 hari, insya Allah sudah bisa kita jual kakaonya. Jadi kita berharap para petani juga mulai punya semangat. Ya. Nah, karena ini paling penting, Pak. Satu saat jika nanti BPOM juga sudah masuk ya, kami akan buat yang namanya wisata pabrik. Orang akan lihat proses dari awal kan seperti itu. Tapi Pak, wisata pabrik ini tidak sempurna kalau tidak ada wisata kebun. Mereka kan akan tanya, ini ngambilnya di mana? Oh, kebun petani di sini gitu. Nah, kebun mana nanti yang mau kami tunjuk? Itu penting, Pak. Makanya kebunnya bersihkan. Karena kalau sudah ada wisata kebun, artinya ekonomi di daerah itu pun makin tinggi. Kenapa? Ya, mungkin ya ada banyak hal. Ada orang yang akan berjualan di emperan, atau kita bisa jual biji kakao di situ. Karena kadang-kadang, Pak, ada orang-orang yang memang mau memakan biji kakao itu mentah. Ada yang hanya disangrai saja. Kami sudah punya pasarnya. Jadi ada orang yang saya mau beli di sini lebih murah, kan tidak masalah. Nah, gitu. Kami mau beli di sini. Ada orang saya teringat saya pernah saya pernah lihat ada minuman. Jadi biji kakao yang sudah masak tadi, Pak, dibelah, dimasukkan ke dalam gelas, lalu dituangkan air gula Jawa, lalu diaduk. Nah, itu bisa dijual di kebun. Tinggal tambahin es. Nah, kami mau buat itu rencana. Tapi kan kita lihat perkembangannya juga. Artinya orang-orang yang akan kemari, mereka nanya historisnya, di mana kalian ambil? Oh, kebunnya ada di sana. Kami akan arahkan. Sehingga mungkin tur-tur juga akan mengadakan istilahnya mereka juga tidak akan melewatkan namanya tur kebun, wisata kebunnya, agrowisata kebun kakaonya. Jadi kalau kebun Bapak Ibu bersih, kebunnya terawat, buahnya cantik, dan di situ juga langsung ada, oh ini loh fermentasinya, begini loh cara fermentasinya, itu menarik wisatawan, Bapak Ibu. Itu sangat menarik wisatawan. Jadi yang mengaji kamu pehun kamu tepat coklat yang kali saya bulannya yum lebih good, lebih mahal. Karena payah ini dia dapat tempat yang murah. Jadi dia akan menambah keuntungan yang utama. Jadi apabila dia coklat dia perlu sembarangan. Nah, benar. Jadi sayanglah petani dia yang hek susah payah handuknya dengan turo waro dia pegat dia nyan coklat hana manfaat. Ini hek dia benar yu murah. Jadi dengan kata pabrik
Tanyo bium ka melebihi dari yang tanyo belum biasa. Nah, mungkin hasil yang telah dibicarakan tadi masalah kakao ini kami bisa diinformasikan kepada masyarakat di kampung, Ya. karena untuk digalakkan, karena masalah harganya, harganya meningkat sampai 50, Iya. sedangkan yang biasa itu 20.000. Iya. Nah, cuma usahanya kerjanya mudah. Iya, Nah, benar. sudah dipetik, dibelah, paling-paling yang biasa yang kami lakukan sudah. Iya.